Selamat malam, saya Manat Hendri Fernando Sianturi dari kelas IMKG ingin mempresentasikan hasil proyek akhir saya. Di sini saya mempresentasikan tentang aplikasi DEX pendaftaran IKTP. Nah, bab 1 proses awal perancangan. Dari rumusan masalah kita tahu apa itu DEX, dan bagaimana cara menggunakan DEX, siapa target dari penggunaan aplikasi DEX berbasis web, dan berikutnya apakah dengan menggunakan DEX dapat mempermudah mendaftar IKTP. Kemudian metode riset user. Metode riset yang digunakan metode riset kualitatif dengan cara individual interview. Nah, langkah berikutnya menentukan narasumber. Yang pertama, target pengguna utama. Target pengguna utama dalam aplikasi ini yang pertama, warga yang berusia 17 tahun ke atas dan memiliki kartu keluarga. Yang kedua, masyarakat yang menggunakan smartphone. Yang kedua, berikutnya stakeholder. Stakeholder di sini yaitu pemerintah yang bertugas untuk mengatur jalannya pendaftaran IKTP. Berikutnya, warga berusia 17 tahun ke atas dan memiliki kartu keluarga. Di sini memiliki kartu keluarga. Kenapa harus memiliki kartu keluarga? Agar dapat mendaftarkan dirinya untuk mendapatkan IKTP. Karena sesuai ketentuan KTP harus didapatkan melalui pendaftaran dari kartu keluarga. Oke, kategori yang berikutnya kategori narasumber. Di sini kategori narasumber ada 3. Yang pertama, narasumber positif, yaitu warga berusia 17 tahun ke atas dan memiliki kartu keluarga. Di sini narasumber positif yaitu kategori narasumber yang pasti akan menggunakan aplikasi DEX. Yang kedua, narasumber rata-rata. Narasumber rata-rata ini didapat dari warga berusia 17 tahun ke atas dan memiliki smartphone dan belum memiliki IKTP. Ketiga, narasumber negatif. Warga berusia di bawah 17 tahun dan tidak memiliki smartphone. Baru kemudian dilakukan wawancara, mendapatkan latar belakang narasumber. Saya mendapatkan narasumber seperti berikut. Bernama Kaila Haryanti, pekerjaan mahasiswa, tempat tanggal lahir Dabu Keton 1 Agustus 1996. Tentang IKTP, belum memiliki IKTP, bingung cara mendaftar IKTP secara online, syarat mendaftar IKTP. Yang ketiga, tentang gadget. Kaila Haryanti memiliki gadget dan sering menggunakan gadget. Yang berikutnya, temuan riset, persona, dan skenario. Temuan riset yaitu dari hasil wawancara ditemukan beberapa riset, yaitu Kaila Haryanti adalah warga yang berusia 17 tahun, memiliki gadget, dan memiliki kartu keluarga, namun belum memiliki KTP. Persona. Kaila Haryanti adalah seorang mahasiswa yang baru lulus SMA, baru berusia 17 tahun 8 bulan dan memiliki kartu keluarga. Kaila Haryanti mengantisipasi agar dia dapat mengakses layanan publik yang harus menggunakan IKTP. Yang berikutnya, Kaila Haryanti baru memiliki gadget keluaran terbaru dikarenakan dia baru saja menjadi mahasiswa. Skenarionya adalah Kaila Haryanti baru saja menjadi mahasiswa dan belum mendapatkan IKTP. Diagram alirnya adalah relational database. Di dalam database terdapat 2 dokumen, yaitu data pendaftar sebagai referensi orang yang melakukan pendaftaran pada sistem, dokumen kartu keluarga sebagai referensi sistem untuk melakukan pencarian. Frameworknya React dan Firebase. Berikut adalah diagramnya. Oke, hasil implementasi. Dari hasil implementasi didapatkan wireframe seperti berikut. Nah, screenshot tampilan website. Yang pertama, login. Kita masukkan alamat website yang kita buat bernama DEX. Lalu kita diarahkan ke login.
pendaftar mengisi NIK dan NIP kartu keluarga dalam kolom sebagai pengganti ID dan password, yang dimana sistem akan mengecek ada database apakah data yang diinput ada atau tidak. Jika salah, maka tampilannya akan seperti berikut. Nah, yang kedua, jika benar, maka pendaftar akan masuk ke dalam map dan menemukan kolom yang berisi nama dan anggota keluarga tersebut. Nah, pada gambar tersebut, pendaftar memilih namanya sendiri yang kemudian sistem akan otomatis membuat formulir di bawah ini. Setelah mengisi formulir tersebut, kemudian klik tombol buat kode pendaftaran, yang kemudian akan diarahkan adalah halaman seperti gambar selanjutnya. Di halaman 8 ini terdapat kode pendaftaran yang harus disimpan oleh pendaftar yang digunakan sebagai bukti bahwa sudah melengkapi syarat-syarat pendaftaran. Kembali ke menu utama, kemudian pilih lihat kode dan masukkan kode yang sudah didapat pada form pendaftaran. Berikutnya, kolom admin terdapat pada pojok kanan atas web, yang dimana ketika diisi seperti pada di bawah ini akan terdapat menu khusus admin. Kolom pemeriksaan akan menampilkan data yang sudah diinput pendaftar yang disimpan di database. Kemudian, tombol validasi. Akan terdapat notifikasi bahwa data yang diajukan telah tervalidasi. Klik tombol download. Nah, berikut adalah database-nya. Ini merupakan source code dari web tersebut. Oke, bab 3 hasil evaluasi. Pada proyek IMK ini mengembangkan program dari pemerintah, yaitu KTP menjadi elektronik KTP untuk memudahkan pekerjaan dan membuat inovasi yang lebih modern. Pada iKTP ini, masyarakat akan lebih mudah mendaftarkan kependudukannya. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, jika akan melengkapi persyaratan pendaftaran, pendaftar tinggal masuk ke website iKTP dan masukkan NIK dan NIP kepala keluarga sebagai pengganti ID dan password untuk masuk ke sistem. Lalu sistem ini akan mengecek apakah data tersebut sesuai dengan database yang disimpan pendaftar dan memilih nama yang akan mendaftar iKTP. Lalu pendaftar akan mendapatkan form untuk pendaftaran iKTP ke kelurahan. Hasilnya, efektivitas. Yang pertama, efektivitasnya, program ini memiliki efektivitas bagi masyarakat yang ingin memiliki KTP, namun tidak perlu lagi harus mengantri di kantor catatan sipil, cukup lewat smartphone. Yang kedua, efisiensi. Dari segi efisiensi, program ini bisa menjadi solusi alternatif bagi masyarakat yang sibuk dan tidak perlu mengantri mengurus KTP. Tingkat kepuasan pengguna program ini terkesan sangat menyukai dari segi tampilan, cara penggunaan yang tidak terlalu sulit. Oke, sekian dari presentasi hasil proyek saya. Terima kasih.